Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Jumpa lagi kita pagi hari ini dengan membahas tentang tiga benda langit yang masya Allah, yaitu matahari, bumi, dan bulan. Masih dalam pelajaran tematik bertemakan bumiku, buku Yudhistira ya, 6H. Next. Nah, matahari ini merupakan satu dari sekitar 200 miliar bintang dalam galaksi Milky Way atau galaksi Bima Sakti. Diameternya mencapai 109 kali diameter si bumi dan volumenya 12 juta kali lebih besar daripada bumi. Matahari ini memancarkan energi panas yang menghangatkan permukaan bumi. Tentu manfaatnya luar biasa buat kehidupan di bumi. Luar biasa matahari. Masya Allah. Besarnya saja sudah 109 kali dari bumi. Belum semesta antara langit dan bumi. Tentu lebih besar penciptanya Allah Subhanahu wa taala. Kita ucapkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala memberikan kehidupan buat kita semua. Allahu Akbar. Allah. 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 Allah Akbar. Allah Akbar. Sekarang bulan. Bulan merupakan tiga gerakan sekaligus, yaitu berputar pada porosnya atau rotasi, kemudian mengelilingi bumi atau revolusi bulan ya, dan bersama bumi mengelilingi matahari. Kala rotasi bulan sama dengan kala revolusinya, yaitu 27,3 hari. Periode bulan untuk sekali menyelesaikan revolusi bisa dilihat dari bumi sekitar 29,5 hari. Next. Bulan adalah satelitnya bumi karena dia mengitari bumi. Ukurannya tentu lebih kecil dari planet bumi. Dibandingkan dengan bumi, diameter bulan adalah seperempatnya dari diameter bumi, yaitu sekitar 476 km. Dan masanya 1:8. Bulan tidak punya atmosfer yang menyebabkan dia tidak ada kehidupan. Selain itu, tabrakan bulan dengan benda-benda langit pun tidak bisa dihindarkan. Akibatnya, bagian permukaan bulan tidak mulus, ya. Di sana dipenuhi kawah-kawah dengan diameter yang bervariasi. Suhu di bulan mencapai 110 derajat saat kena matahari dan minus 170 derajat saat tidak terkena matahari, terkena sinarnya ya. Bentuk penampakan bulan pun berbeda-beda dan berulang-ulang seperti sebuah siklus. Perubahan inilah yang disebut fase bulan dan dan terjadi sesuai dengan sinar yang dipantulkan. Lihat pada gambar. Gelap, terang. Tuh, ya. Bolak-balik saja dia, beda-beda. Nah, ini seperti pada gambar sebelah kiri yang atas. Ada bulan cembung, bulan paruh, bulan sabit, bulan mati, bulan baru. Bulan sabit, bulan paruh, bulan cembung, bulan purnama, bulan cembung lagi, bulan paruh, bulan sabit, bulan mati, dan seterusnya. Mari kita saksikan fase bulan.
Hmm. Nah, mulai mulai sabit. Mm-mm. Nah, nah, lama-lama bulan penuh. Bulan purnama. Bisa tanggal 15. 15 bulan Hijriah. Nah, jadi setiap 15 akan purnama. Baik, ini dia hubungan antara bumi, bulan, dan matahari. Kita nanti akan lihat kenapa bisa terjadi gerhana matahari, gerhana bulan. Ya, karena adanya hubungan di antara ketiga benda langit tersebut. Nah, ini gerhana matahari, ya. Jadi gerhana matahari terjadi ketika bumi berada di dalam bayangan bulan, ya. Kesian banget dialingin sama bulan. Jadi sinar matahari itu tepat ya sejajar dengan bulan. Jadi nggak kelihatan tuh karena kealingan bulan. Nah, baik. Gerhana matahari terjadi pada siang hari. Gerhana matahari terjadi jika kedudukan matahari, bulan, dan bumi berada dalam satu garis lurus. Nah, itu ada yang umbra dan penumbra. Umbra itu benar-benar gelap, penumbra agak sedikit terang, ya. Kenapa benar-benar gelap? Karena benar-benar lurus antara matahari, bulan, dan bumi. Intinya sih gampang cara ngenalinnya. Yang jelas bumi itu nggak bisa ngelihat matahari dengan jelas karena kealingan sama bulan. Ataupun sebaliknya, ya, sinar di bagian bumi kehalang sama bulan. Jadi nggak semuanya kelihatan. Nah, ada 3 gerhana matahari. Yang pertama gerhana matahari total, lihat pada gambar, sebagian, dan cincin. Ya, tak usah dijelasin lagi ya, sudah lihat pada gambar. Kemudian gerhana bulan sebagian, ada juga gerhana bulan total. Perhatikan gambarnya. Umbra, umbra itu bagian yang gelap, penumbra itu bagian yang putih agak terang. Ya, jadi benar-benar umbra karena terhalang oleh bumi. Jadi si bulan nggak dapat cahaya dari matahari karena terhalang oleh bumi. Karena sebenarnya bulan itu nggak punya cahaya, dia tidak memancarkan cahaya sendiri. Dia itu dapat cahaya karena ada matahari. Kalender. Pergerakan bumi dan bulan terhadap matahari berpengaruh terhadap pergantian waktu dari hari ke hari. Pengaruh tersebut telah mendasari terciptanya sistem penanggalan atau kalender. Yuk kita lihat ya, ada penanggalan Masehi dan Hijriah.
181 yang sebenarnya bukan di satu hari oleh Caesar dan ditambahkan pada Februari setiap 4 tahun sekali. Itu sebabnya Februari berjumlah 21 hari setiap 4 tahun sekali. Jumlah hari dalam setahun itu ada 366 hari dan tahun itu disebut tahun kehabisan. Jadi, setiap tahun yang habis dibagi 4 disebut dengan tahun kehabisan. Misalnya, tahun 2015 habis dibagi 4, maka tahun berikutnya adalah tahun kehabisan lagi, yaitu tahun 2016. Ya, jadi tahun kabisat itu tahun yang bisa dibagi 4. Jadi kalau yang nggak bisa dibagi 4 maka hasilnya jadi koma ya. 2012, 2016 bisa dibagi 4. Maka jumlah Februarinya adalah 29. Sementara yang lain selang-seling 31, 30, 31, 30. Nah, ini diajarkan lebih lengkap sama Pak Enda di matematika ya. Kalau belajar tentang kelipatan, persekutuan suka Pak Enda ajarin pakai jari. Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli. Balik lagi. Agustus, September, Oktober, November, Desember ya. Agustus, September, Oktober, November, Desember. Pakai jari ya. Baik, ini dia kalender Masehi tahun 2015 dan 2016. Bedanya di Februari 28 dan 29. Jadi kalau bukan tahun kabisat, umumnya dia 28 untuk Februarinya. Sekarang kalender Hijriah. Jadi perbedaan bulan mengelilingi bumi dapat dijadikan dasar perhitungan kalender. Kalender yang disusun berdasarkan peredaran bulan mengelilingi bumi disebut kalender bulan atau Komariah atau kalender Hijriah. Satu kali perjalanan bulan mengelilingi bumi lamanya 29,5 hari. Jika dikali 12 jadi 354 hari. Alhamdulillah hari ini kita sudah selesai tugas hari ini, maka kerjakan halaman 51 nomor 13 sampai 18 dan halaman 145 nomor 13 sampai 18 yang bagian ke pelajaran IPA ya. Terima kasih sudah menyaksikan buku tema 8 subtema 3 untuk tema bumiku. Sekian dari Pak Indra. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.